Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan pelajaran IPA di semester 2 ini. Materi pertama pada semester 2 ini adalah organisasi kehidupan. Apakah kalian tahu organisasi kehidupan itu apa? Jadi organisasi kehidupan adalah tingkatan atau susunan atau hierarki dari makhluk hidup yang dimulai dari bagian yang paling sederhana, paling kecil yaitu sel, sampai terbentuk organisme atau makhluk hidup tunggal itu. Jadi ini adalah organisasi kehidupan dari makhluk hidup. Yang paling kecil dari penyusun makhluk hidup itu adalah sel. Nah, sel-sel akan bergabung membentuk jaringan. Jaringan nanti beberapa jaringan akan membentuk organ, beberapa organ akan menyusun sistem organ, dan beberapa sistem organ dalam tubuh akan membentuk makhluk hidup. Ya. Contoh dari jaringan ini misalnya adalah jaringan epitel, jaringan silim, jaringan floem, epidermis, dan lain-lain. Sementara contoh dari organ adalah akar, batang, daun, jantung, paru-paru. Itu semuanya adalah contoh dari organ. Sedangkan contoh dari sistem organ adalah misalnya sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem gerak, sistem peredaran darah, dan lain-lain. Nah, yang pertama tadi adalah sel. Jadi, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel tidak bisa dilihat dengan mata biasa kecuali dengan bantuan alat yang namanya mikroskop. Tapi ada satu sel yang bisa kalian lihat, kalian amati dalam dunia di sekitar kalian, yaitu telur. Pasti kalian tahu telur kan? Semuanya pasti sudah tahu telur itu mulai dari bagian luar sampai bagian dalam. Telur itu adalah contoh dari satu sel yang berukuran besar yang bisa dilihat tanpa bantuan mikroskop. Ya. Nah, kita selanjutnya, jadi penemu mikroskop yang pertama adalah Robert Hooke tahun 1665, di mana Robert Hooke menyaksikan meneliti bahwa bentuk dari sel adalah seperti kotak atau sarang lebah atau penjara. Nah, seperti ini. Kotak-kotak ini adalah sel menurut Robert Hooke. Bagian-bagian sel yang paling luar adalah membran sel atau selaput sel. Nah, kenapa di sini kok tidak ada dinding sel? Berarti yang di sini adalah contoh dari sel hewan. Kalau sel tumbuhan memiliki dinding sel. Nah, jadi biar sama maka kita pakai sel hewan aja. Jadi yang pertama adalah membran sel. Berfungsi untuk melakukan pertukaran zat, terutama oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan pembungkus dari sel itu sendiri. Yang kedua adalah inti sel atau nukleus. Jadi ini mengatur semua kegiatan sel. Yang ketiga, sitoplasma yang di dalamnya adalah ada ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan kloroplas, di mana ribosom berfungsi untuk sintesis protein, mitokondria untuk respirasi sel, badan Golgi untuk ekskresi, dan Re untuk sekresi protein dan lemak. Nah, ini tadi bagian-bagian sel tadi ya. Kalau tadi yang dijelaskan tadi tidak ada dinding sel karena dia adalah sel hewan. Nah, tapi yang digambar ini adalah sel tumbuhan. Karena di sini ada bagian yang paling luar, di sini adalah bagian dinding sel. Nah, ini yang membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel sehingga dia dapat memberi bentuk pada tumbuhan. Di dalam dinding sel ini baru ada selaput atau membran sel atau selaput plasma di sini. Nah, ini adalah nukleus atau inti sel. Nah, ini ada retikulum endoplasma. Ini juga retikulum endoplasma, cuma di sini ada bintik-bintik. Maka ini namanya retikulum endoplasma kasar, sedangkan ini adalah retikulum endoplasma yang halus. Yang ini adalah ribosom.
Dan ini adalah sitoplasma, di mana sitoplasma adalah semua cairan yang ada di dalam sel ini, namanya sitoplasma. Di mana di dalam sitoplasma ini adalah mengapung benda-benda sel semuanya. Nah, ini adalah badan Golgi yang paling besar ini. Ini mitokondria. Tidak hanya satu kan, ini juga ada mitokondria lain. Ini adalah vakuola. Bentuknya besar, berisi kandungan air yang banyak. Dan di dalam vakuola ini juga ini vakuola ini ya, besar sekali, berisi kandungan cairan ya. Sedangkan ini adalah kloroplas. Karena ini sel tumbuhan, maka ada kloroplas atau klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Urutan kedua dari organisasi kehidupan setelah sel adalah jaringan. Jadi intinya jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, ini adalah contoh dari jaringan. Ini adalah satu sel yang berkumpul yang memiliki bentuk yang sama dan mendukung fungsi yang sama. Itu namanya jaringan, kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, kalau pada tumbuhan, jaringannya ini ada jaringan epidermis yang paling luar ya, melapisi permukaan akar, batang, daun, dan tersusun rapat karena dia berfungsi untuk melindungi. Di dalamnya ada jaringan meristem. Meristem adalah jaringan yang masih aktif melakukan pembelahan sel yang letaknya pada ujung akar, batang maupun kambium. Yang ketiga adalah jaringan pengangkut. Di situ ada xilem dan floem. Xilem itu mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun untuk dipakai fotosintesis. Sedangkan floem adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jadi hasilnya ini diangkut oleh floem. Sedangkan jaringan penyokong ini adalah jaringan yang sel-sel dindingnya menebal dan keras karena dia untuk menyokong. Misalnya pada kulit biji, kenapa kok keras, kayak kulit kacang itu keras. Terus parenkim adalah jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya, berfungsi untuk menyimpan makanan. Pada daun, parenkim ini mengandung banyak klorofil, ya, berfungsi untuk fotosintesis. Nah, ini adalah gambar jaringan pada tumbuhan, terutama pada daun. Nah, ini ada cuticula, ada epidermis yang tersusun dari atas satu sel yang rapat dan satu lapis, ini namanya epidermis, berada pada bagian paling luar karena dia berfungsi untuk melindungi tumbuhan tersebut. Sedangkan jaringan bawahnya adalah ada parenkim. Di sini adalah ada dua macam, ada parenkim palisade atau jaringan tiang, dan ada jaringan spons di sini. Ini ada xilem, ada floem, ini ada epidermis bawah, ini ada epidermis atas. Ini ada stomata. Jadi pada daun ini ada stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk pertukaran gas, untuk pernafasan juga ya. Nah, ini adalah contoh penampang melintang pada akar dari tumbuhan monokutil. Ini epidermisnya, di mana-mana meskipun akar, batang, daun, epidermis selalu ada pada lapisan terluar. Setelah epidermis ada korteks dan endodermis. Endodermis sama dengan epidermis juga terdiri dari satu lapis sel yang rapat juga. Nah, lalu ini ada perisikel dan empulur. Ini xilem mengangkut zat hara tadi sama air ya. Sedangkan floemnya berfungsi mengangkut hasil dari fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Tadi kalau sudah jaringan pada tumbuhan, sekarang adalah jaringan pada hewan. Ada 5. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan penyokong atau penyumbang yang kita jelaskan satu persatu setelah ini. Nah, ini adalah jaringan epitel. Di mana letaknya ini? Jaringan ini melapisi permukaan dalam dan luar dari tubuh atau organ. Bentuknya ada macam-macam, ada yang pipi,
kubus, dan silinder. Contoh dari jaringan pipi adalah dari squamosa. Ini jaringan pipi itu ada di mulut ya, bagian dalam ya, di pipi bagian dalam itu berbentuk pipi. Sedangkan yang berbentuk kuboid atau kubus, nah, ini contohnya. Dan ini berbentuk silinder seperti ini. Jaringan kedua penyusun jaringan pada hewan adalah jaringan otot. Di sini ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik karena disebut otot lurik karena dia bentuknya ada gelap dan terang sehingga terkesan lurik ya. Ini terdapat pada otot rangka, otot yang menyusun pergerakan tubuh kita, bisa di kaki atau bisa di tangan. Sedangkan yang kedua adalah otot polos. Otot polos ini terdapat pada melapisi organ-organ dalam dari tubuh kita. Sedangkan yang ketiga adalah otot jantung. Bentuknya hampir mirip dengan otot lurik, tapi di sini otot jantung memiliki percabangan. Kalau otot lurik tidak bercabang. Otot jantung hanya terdapat di jantung, di organ lain tidak ada. Nah, ini adalah jaringan saraf. Ini adalah contoh dari satu sel saraf. Kalau jaringan berarti kumpulan dari beberapa sel. Di sini di gambar ini adalah beberapa macam sel yang sama. Nah, ini contoh dari satu sel. Nah, sinapnya ini adalah sambungan antara sel satu dengan sel yang lain, sehingga apabila terjadi hubungan maka dia akan menyambung secara cepat di bagian sinapsis ini. Yang keempat adalah jaringan ikat. Sama kayak kalian mengikat suatu benda, maka jaringan ikat ini adalah menghubungkan bagian tubuh dengan satu dengan bagian tubuh yang lain. Jadi tidak terpecah-pecah. Contohnya di sini adalah ligamen dan tendon yang ada di bahu kalian. Yang kelima adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Nah, ini adalah contoh dari tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan biasanya ada di hidung kita, itu tulang rawan, telinga kita juga tulang rawan, batok kepala kita itu tulang keras, kaki kita juga tulang keras, gitu ya. Setelah dari sel, jaringan, setelah itu kita ke organ. Nah, organ berarti adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan misalnya ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Organ pada hewan dan manusia ada jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain. Ini adalah organ yang kumpulan beberapa jaringan yang membentuk fungsi tertentu. Setelah organ akan terbentuk sistem organ. Jadi kerjasama berbagai organ itu akan membentuk sistem organ yang berfungsi untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Misalnya sistem pernafasan atau respirasi. Dalam sistem pernafasan terdiri dari beberapa macam organ, mulai dari hidung ya. Lalu ada paru-paru juga. Lalu untuk sistem pencernaan juga gitu, terdiri dari beberapa macam organ, mulai dari mulut, kerongkongan, organ lambung, organ usus halus, organ usus besar, anus, dan lain-lain, itu membentuk sistem pencernaan. Sistem peredaran darah juga kayak gitu, jadi kumpulan dari beberapa macam organ membentuk sistem organ, yaitu sistem peredaran darah. Nah, ini tadi contoh dari sistem organ.
organ pernafasan, ada hati, ada usus besar, pencernaannya ada kerongkongan hati, usus besar. Jadi semuanya adalah contoh dari organ-organ yang membentuk sistem organ dalam makhluk hidup. Nah, ini contohnya. Sistem peredaran darah, ada jantung, ada pembuluh darah. Ini membentuk sistem organ dalam tubuh manusia. Ini contoh dari sistem pernafasan. Ada hidung, ya, ada faring, ada laring, ada trakea, ada paru-paru, ada diafragma. Ini menyusun sistem pernafasan. Oke, jadi itu adalah sistem organisasi pada organisasi kehidupan pada makhluk hidup yang dimulai dari tingkatan sel, jaringan, organ, sistem organ, dan terbentuk organisme atau makhluk hidup tunggal. Jadi itu adalah inti dari pertemuan kita kali ini pada bab organisasi kehidupan. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.